dari pembacaan kunut. Ya, di antaranya riwayat yang dikatakan oleh Sayyidina Anas, beliau mengatakan mazal Rasulullah yaqtunu fi subhi hatta faraqat dunia. Yang paling pertama adalah dalil dari Sayyidina Anas, ya, Sayyidina Anas bin Malik yang menjadi khadim Rasulullah. Ya, Sayyidina Anas, kalian Sayyidina Anas ini bukti dari salah satu perjuangan sahabat untuk membantu Nabi. Ketika ibunya Ummu Sulaim ngelihat nih, pas Nabi sampai Madinah ada yang ngasih rumah. Nabi sampai Madinah ada yang pengen rumahnya ditempatin, ada yang ngasih ontaknya, ada yang ngasih duitnya, ada yang ngasih makanannya. Tapi yang mau perjuangan, perjuangan. Karena oleh Ummu Sulaim, Sayyidina Anas yang saat itu lagi di anak gadis. Gambaran siapa nih? Wahai Rasulullah, saya nggak punya sesuatu. Kalau anda diwalan, kecuali saya punya satu anak. Kebaja'atuhu khadiman lah. Dan karena saya nggak punya apa-apa, cuma punya anak, saya serahkan anak saya buat antum, buat khidmah dan ngebantu antum buat dakwah antum. Nggak usah disuruh pulang, nggak usah. Antum aja udah di sini. Narju barakatakum lana wali ahlina. Yang kita pengenin cuma ngarep berkah antum buat keluarga kita dan buat anak-anak kita. Akhirnya Sayyidina Anas dapat doa dari Nabi apaan? Allahumma tawwil umrahu wa kathir amwalah. Sayyidina Anas didoain sama Nabi buat panjang umurnya dan luas hartanya. Sampai beliau menjadi sahabat yang paling terakhir meninggal. Umurnya 125. Umurnya kalau nggak salah 125, sahabat yang paling terakhir meninggal. Dan ketika beliau meninggal, ya beliau hitung anak dan cucunya itu sampai 150 orang kalau nggak salah. Ya, saking panjangnya umurnya dan berkah keluarganya. Dan beliau punya kebun kurma yang aneh. Anehnya kenapa? Kalau orang dalam setahun kurma itu cuma panen satu kali, Sayyidina Anas kebun kurmanya setahun panennya 2 kali. Berkah dari apa? Dari doanya Nabi. Yang di mana dapatnya? Dapatnya dari kesungguhan mereka untuk berkhidmah kepada Nabi. Dan bukan cuma Sayyidina Anas. Sayyidina Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu adalah orang yang senantiasa sigap ketika Nabi membutuhkan sesuatu. Khususnya masalah perlengkapan sholat. Pokoknya kalau Nabi mau wudu nggak pakai disuruh, beliau yang buru-buru nyari air, nawarin air. Nabi pengen senang, beliau buru-buru balikin apa segala macam. Ngarepin apa? Ngarepin doanya Nabi. Didoain nama Nabi, Allahumma faqihhu wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan dia ilmu agama dan ajarkan dia Al-Qur'an. Sampai sahabat-sahabat besar pun, Sayyidina Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, kalau pengen nanya tafsiran Quran nanya ke Abdullah bin Abbas. Bahkan dalam satu majlis, ini sahabat-sahabat besar nih, kalau udah ngomongin Al-Quran, Sayyidina Umar bin Khattab nyari mana Abdullah bin Abbas. Ya dipanggil. Kita tahu ayat ini kan tahu. Menurut ente tafsirnya gimana? Tafsirnya begini. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, saya percaya dia nih. Kenapa Mang? Karena udah langsung dapat doa dari Nabi tentang Al-Quran. Wa faqihu fiddin. Dan ajarkan dia ilmu tentang agama. Sampai ketika Nabi udah meninggal, beliau bikin majlis di rumahnya. Satu hari itu bisa 6 majlis. Datang orang yang pengen nanya masalah fikih, pulang. Ntar jam 10 datang lagi yang pengen nanya bahasa Arab, pulang. Siang datang lagi nanya tafsir, pulang. Dalam satu hari majlis rumahnya gak pernah lebih dari majlis. Dan sampai beliau bilang, nanti saya meninggal, masih banyak ilmu yang saya punya yang orang gak kepikiran buat nanya. Ya saya meninggal, ada banyak ilmu di dalam dada saya yang orang belum kepikiran buat nanya. Saking luasnya ilmunya, jawabannya udah ada, orang gak kepikiran, tapi nanyanya gimana? Dari mana? Dari doanya Nabi. Doanya dari mana? Bukan cuma bukan, tapi sigapnya mereka ketika Nabi butuh bantuan. Ya, dan doa Nabi nggak berhenti. Ya, doa Nabi nggak berhenti. Nabi doanya terus berjalan. Meskipun Nabi di kuburnya, beliau hidup. Kan beliau tahu siapa-siapa aja orang yang berjuang buat agamanya. Ya, makanya kita yakinin, kita husnuzan. Ya, bahwasanya orang-orang yang yang berjuang buat agamanya Nabi, yang sigap buat Nabi, insya Allah. Ya meskipun nggak langsung dapat doa dari Nabi dari kuburnya. Ya bisa kita jadi berkahnya kayak Sayyidina Anas, bisa pintarnya kayak Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ya walhasil, ya Sayyidina Anas ini meriwayatkan, ya saya melihat langsung Nabi nggak pernah meninggalkan kunut ketika subuh sampai beliau meninggal.
Satu. Ya, apa dalil yang lain? Dalil yang lain, Sayyidina Anas pernah ditanya, apakah Nabi melaksanakan kunut di sholat subuh? Kata beliau, na'am. Iya, Nabi ngelakuin. Faqilalah, ditanya lagi, qanata qabla ruku'? Ya, kunutnya di mana nih? Sebelum ruku' atau habis ruku'? Qala ba'da ruku'i yasiran. Ya, Nabi kunut itu setelah melaksanakan ruku'. Ada jarak tuh sebentar. Itu dia kita bilang, jarak sebentarnya buat baca doa. Habis itu baru baca kunutnya. Waktu ada sunnatul kunut bi ayyuthni al-musalli 'ala Allah ta'ala wa yad'uhu bi ayyi lafdin sya'. Ka'ayyakul Allahumma ighfirli ya ghafur. Walakin al-kamal fi adaiha bi ayyakuna biltizami du'a al-warid. Inti dari kunut, inti dari kunut itu dua. Yang pertama doa. Yang kedua pujian sama Allah. Pujian kepada Allah. Kita bacakan ya Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait. Ini semua doa nih. Ya Allah minta hidayah, ya Allah tolong urusan dan penjagaan, ya Allah tolong afiyah, ya Allah tolong keberkahan dan jauhkan kita dari segala macam musibah. Habis itu fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Sesungguhnya enggak ada yang bisa menentukan sesuatu kecuali Engkau. Fa innahu la yadhillu man walait. Enggak ada yang hina ketika Engkau pilih, wala ya'izzu man 'adait. Enggak ada yang bakal jadi agung mulia kalau Engkau udah musuhin. Tabarak Rabbana wa ta'ala, sungguh maha tinggi maha agung Tuhan kami. Itu semua pujian tuh. Makanya akhirnya ulama merangkum dari gaya doa ini bahwasanya sebenarnya kunut itu kebagi dua. Doa sama pujian. Jadi kalau orang lagi kesiangan sholat subuhnya, ya antara kita kan ada yang takut ngangkat tangan kan ya. Ya sholat subuh jam berapa ya? 6:30. Ada yang pede ngangkat tangan tinggi-tinggi. 7:30 sholat subuh, Allah kencang lagi. Allahumma hdina fiman hadait. Gila, 7:30 kunut kencang banget lagi. Nah, malu tuh biasanya. Akhirnya sebagian milih ninggalin kunut. Jangan. Habis kalau kita tidak lama kan juga ketahuan. Nggak angkat tangan sih emang. Cuma kok tidak lama ada ada. Itu sholat duha tidaknya panjang gitu. Kok lama tidaknya, masya Allah. Doanya apaan? Doa kunut. Kok bisa doa kunut di duha? Nggak ada yang bilang ku sholat duha, orang ku sholat subuh. Jangan ditinggalin. Gimana caranya? Ganti dengan gaya yang tadi. Bikin doa, intinya ada bikin bacaan, intinya ada doa sama pujian. Apa doa yang paling gampang? Misal Allahumma rahamna, ya Allah rahmatilah kami ya Rahman. Ya, Rahman itu Asmaul Husna kan? Itu salah satu nama-nama pujian kepada Allah. Selesai. Allahumma rahamna ya Rahman wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu akbar. Apa lagi yang lain? Allahumma ighfirli ya Ghafar ya Ghafur, boleh. Allahumma tub alayya ya Tawwab. Itu segitu cukup. Ya, tapi waktu kepepet aja, jangan jadi kebiasaan, jangan. Ya, waktu kepepet aja, jangan jadi kebiasaan. Jangan dikit-dikit kunut di rumah. Perempuan kan banyak kan sholat di rumah berarti kan ya, sholat subuh. Lu aja pendek mulu. Allahumma rahmna ya Rahman, Allah sallallahu alaihi wasallam. Pendek banget kunutnya. Ya, ada orang yang nanya itu kunut pendek banget. Iya dong. Makanya ngaji, bukan ngaji. Sayang itu doanya mahal nih. Yang sayang doanya mas, malam kita bilang di pengajian kita di malam Sabtu semalam, yang kita bilang kita ini di Islam tuh dianjurin banget di setiap keadaan ingat Allah, habis itu doa. Coba dah, ya apa namanya makan. Ya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkahilah kami terhadap rezeki yang Kau berikan kepada kami dan jaga kami dari api neraka. Sebagian orang nggak ngeh tuh, nggak ngehnya kenapa? Kita cuma mikir, ya udah doanya pokoknya yang penting kasih berkah dan jauhi dari neraka. Bukan. Kenapa coba ente lagi doa makan diingetin aman neraka? Biar paham, biar ngerti. Kita tuh bisa masuk surga, bisa masuk neraka gara-gara apa yang kita makan. Jadi kita nggak tahu artinya, jadi doa aja udah. Ya waqina adzabannar, dari makanan terus minta jagalah kami dari api neraka. Jangan sampai makanan yang kita makan dapat kekuatan akhirnya jadi maksiat. Jangan. Atau jangan biarkan kami membuatkan sesuatu yang haram akhirnya masuk neraka.
Makanya barik lana, nggak mungkin itu dikasih berkah kalau yang haram. Makanya mintanya barik lana, kasih yang berkah. Kalau yang berkah pasti halal. Kalau halal belum tentu berkah. Ya, minta yang berkah biar pasti halal tuh. Yang kedua, yang berkah yang halal ngasih kekuatan buat taat, jauh dari maksiat. Ya, terus doa dari selesai dari kamar mandi. Ya, alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa'afani ya Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Adhaba anil adha, yang telah menghilangkan dari kita berbagai macam penyakit. Wa'afani, dan berikan saya afiah. Biar tahu, pakai lafaznya alhamdulillahilladzi adhaba. Yang bisa ngeluarin kotoran dari diri kita bukan kita. Nah, sering gitu bilang kan ya, berapa orang punya kasur mewah, emang bisa tidur? Bukan. Yang bisa bikin kita tidur Allah. Kalau Allah nggak pengen kita tidur, nggak bakal tidur gitu. Mau kasurnya mewah, AC habis dicuci, ya lampu udah kelap-kelip di kamar, setel salawat, setel Quran. Dengan dengar Quran kalau mau tidur loh. Jadi Quran yang ngedengerin kita, bukan kita dengerin Quran, Quran ngomong ke kita. Jadi kalau melek aja nyuci, nyapu, ngepel, jemur, gosok, ini lagu-lagu di setel nih. Mau tidur baru Quran. Emang lu dengar? Nah, fungsinya apa? Biar nggak deg-degan aja Ustaz. Ya, jadi tidurnya merasa tenang, nggak ada setan. Enggak, apalan setan daripada kita. Nggak usah takut. Ya, takutnya mana ntar kita setel itu Quran yang baca dua nih, bukan TV doang nih. Yang lain ikut baca, nah mampus dah lu. Kenapa suaranya dua jadinya nih? Ya bahasa satu adha ma'anil adha. Ya, biar tahu berapa, mohon maaf, berapa lama kita di kamar mandi, jongkok, duduk, keluar apa. Ya Allah ngasih tahu nih, lemahnya kita sampai ngeluarin kotoran aja nggak bisa kalau bukan Allah nggak bantu. Ya, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minan fawahish. Kita di kamar mandi kan nih, habis bersihin badan. Jangan cari bersih badan doang. Minta Allahumma tahhir qalbi, ya Allah bersihin juga hati saya dari kemunafikan. Mohon maaf, habis buang air istinja kan bersihin kemaluan kan. Jangan bersihin dari kotoran doang. Wa hasin farji minan fawahish, dan jaga diri saya dari perzinahan. Ngaca alhamdulillahilladzi Allahumma kama hasamta khalqi fa hasin khuluqi. Ya Allah pas melihat cakep banget, ya nggak apa-apa kan muji diri sendiri ya. Ya orang lain gak ada yang muji, puji sendiri dah. Ya Allah cakep banget. Ya cakep nggak harus cakep yang orang bilang. Kita masih punya hidung lempeng. Iya kan deh. Rezeki itu hidung lempeng kali hidung belok. Susah berenangnya. Berenangnya susah. Benar, mau kata gepeng-gepeng dikit juga ya. Lubangnya masih normal di bawah. Coba kalau lubangnya di tengah-tengah alis, repot. Cakep, alhamdulillah bibir kita masih lurus, gigi kita masih alhamdulillah. Tapi jangan girang kalau cuma punya fisik yang bagus. Fahasid khuluqi, perindah juga akhlak saya. Cuma jarang kita baca doa nih, kita nggak ngeh. Makanya selalu berkali-kali kita bilang, namanya doa, namanya zikir, itu bisa dapat pengaruh besar kalau kita tahu artinya pas baca. Allahumma hdina fi man hadait. Apa artinya? Enggak tahu Ustaz, cuma disuruh ngapal jawab dari SD. Jangan. Tahu, jadi pas doa itu benar mintanya. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Benar tuh, kita niatin buat makan itu jangan sampai masuk neraka. Kalau orang yang nggak ingat artinya, udah habis makan dinyamar THR lagi yang haram, ngelakuin yang haram, ada nggak peduli makannya buat apaan. Makanya diingetin wa qina adzabannar. Nggak cuma hal-hal besar, sampai bersin aja kita doain. Bersin masih alhamdulillah. Ya yarhamukallah, yahdikumullah. Dah ada semua aja. Dari semua keadaan kita kemarin udah lagi bahas masalah masuk rumah ngucap salam. Nabi udah bilang, ya idza dakhalta baitak faqra'i salam ala ahlik. Wahai Anas, kalau kamu masuk rumah baca salam. Ucap salam. Kenapa? Biar banyak kebaikan di rumah kamu. Tuh lihat kita berapa orang. Ya misal suami, istri, anak 3 misal gitu. Ya ajarin semua buat ucap salam. Terus sekali masuk keluar rumah berapa kali salam yang diucap itu. Assalamualaikum, semoga keselamatan, kesejahteraan bagimu.
Tapi kalau lengkap warahmatullah dan rahmatnya wabarakatuh dan keberkahannya, kita kan masuk teriak, mak gitu. Bukain tuh bang, ngapain nyari laki-laki lu nggak kemana-mana? Ya ucap salam dulu, laki lu ade yang belum tentu ade itu keselamatan keberkahan. Adanya dari mana? Ucap salam. Ya orang-orang dulu kalau masuk ucap salam, kalau keluar ucap salam. Kalau sekarang kita bilang ribet. Masuk keluar rumah nih, ya cuma ke warung, masuk lagi ngucap salam. Yang di dalam malah yang nyeloteh, ya udah lu ke warung aja balikin ngucap salam lagi, lah didoain, oh enggak. Nah kita bilang kita banyak gagal banyak gagal ketika menghindar dari maksiat. Sebabnya apa? Sebabnya ninggalin doa-doa ini nih. Kita banyak gagal ninggalin maksiat, atau banyak seringkali terjadi jatuh ke maksiat gara-gara apa? Gara-gara ninggalin doa yang kita anggap remeh. Ya di Mesir itu dulu kita pernah dengar cerita dari guru kita, ada seorang ulama, masya Allah ilmunya banyak. Ya pintar, ibadahnya hebat. Ketika ada orang bilang, nanya ke dia, kok anda nggak pernah dengar antum minta husnul khotimah sih? Kalau gampangnya kita ya, kok anda nggak pernah dengar dah yang dibaca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khotimah? Apa jawabannya? Ngapain anda doa begitu lagi? Anda tiap hari udah diisi dengan Quran, ngaji, ngajar, sholat, udah pasti husnul khotimah udah. Tolak tuh baca ya Allah biha, ya Allah biha husnul khotimah, nggak nolak, nggak pernah terucap dari lisan anda pas meninggal dia husnul khotimah. Dan ulama yang setiap hari waktunya diisi dengan ibadah, gara-gara apa? Gara-gara nggak baca doa. Siapa di antara kita yang nggak tahu korupsi itu haram? Tahu semuanya. Ya, siapa di antara kita yang nggak tahu ngambil uang orang, makanan orang itu haram? Tahu semuanya, tapi ngambil masih ngelakuin. Ya karena hawa nafsu, itu dia. Kita butuh bantuan Allah buat ngatasin hawa nafsu kita. Baca doanya. Ya kalau ada pengajian di musola tuh biasanya kan pas ya Rabbi bil Mustafa ada tuh syair enak banget dengarnya. Wala takilna ila tadbiri anfusina fan nafsu ta'jizu an islahi ma badada. Itu tuh apa artinya? Wala takilna ila tadbiri anfusina. Ya Allah, jangan serahin ngurus diri saya ke saya sendiri. Orang-orang soleh itu paling takut kalau ada Allah bilang urusin diri lu sendiri lah. An-nafsu ta'jizu an islahi ma badada. Karena diri saya yakin gak bakal mampu ngebenerin apa yang rusak dari diri saya. Biar semuanya minta sama Allah. Baca doa-doa duduk di antara dua sujud sunnah. Baca tapi Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Banyak banget semua doanya di situ. Makanya ini kita ngejelasin karena ilmu. Ada sebenarnya malas jelasin. Karena kalau ilmu-ilmu yang gampang tuh biasanya jadi kesempatan buat orang-orang yang malas. Biasanya ilmu-ilmu yang gampang itu jadi kesempatan buat orang-orang yang malas. Jadi malas dan paling malas ngejelasin kunut tuh sebenarnya bisa lo begini doang. Takutnya apa? Kebiasaan. Padahal doanya istimewa banget tuh dari Allah mahdinanya sampai akhir. Makanya kita bilang ya, ini saya nyampe cuma sekedar ilmu, nggak pernah menyarankan buat begitu. Sayang ya kalau waktu kita harusnya tadi bisa dapat doa dengan arti yang masya Allah, tahu-taunya kita tinggalin itu. Ya wa yusannu an yarfa'a yadayhi athna'a hadzal qunut wa yaj'al badnahuma li jihatis sama. Ya, dan kalau baca doa qunut biasanya begini, ya nggak usah dibalik. Ya ada sebagian bilang kalau qunut nazilah oke dibalik, tapi enggak. Yang mau utamanya tetap mau minta sesuatu atau mau jauhin dari musibah tetap ya telapak tangannya ke arah langit. Wal hayat. Wa qad dzakana anal hayat hiya sunanus shalati in tarakaha al musalli lam yusannu jabruha bisujudi sahwi. Dan telah kita sebutkan tadi bahwasanya ada sunnah lain selain sunnah ab'ad. Apa? Sunnah hayat. Apa sunnah hayat? Semua sunnah selain sunnah ab'ad yang nggak bisa ditutup dengan sujud sahwi atau nggak bisa diganti dengan sujud sahwi. Wal hayat adalah khasfi mayali. Dan diantara sunnah hayat satu, raf'ul yadain inda takbiratul ihram wa inda ruku' wa raf'i minhu. Yang pertama, kita disunahkan dalam sholat angkat tangan. Berapa kali? Cuma 4 kali. Bukan 4 kali, cuma 4 keadaan. Yang pertama pas takbiratul ihram. Angkat tangan disunahkan pertama ketika takbiratul ihram. Yang kedua, inda ruku'. Yang kedua pas mau ruku'.
Wa inda raf'i minhu, dan ketika i'tidal, diri dari ruku, wa ba'da tasyahudil awal, dan yang terakhir setelah tasyahud awal, naik dari rakaat kedua ke rakaat ketiga. Nah itu tasyahud awal tuh, habis tasyahud awal itu angkat tangan. Saya takbirnya dari tasyahud awal nih, Allahu Akbar, angkat tangan. Selebihnya nggak ada. Dari rakaat kedua ke rakaat, dari rakaat satu ke rakaat kedua, tiga, keempat tuh nggak ada tuh, bukan nggak ada. Boleh nggak? Boleh aja, tapi nggak disunahin. Jadi angkat tangan, maksudnya kalau saat boleh tapi nggak disunahin, berarti nggak dapat pahala. Kayak kita nih, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Oh lupa belum doa iftitah. Itu sebenarnya sebagian ulama bilang nggak boleh balik karena udah masuk ke rukun. Tapi sebagian bilang boleh, tapi tetap nggak ada pahalanya. Kenapa? Karena kesunahan doa iftitah itu hilang kalau kita udah masuk baca Fatihah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ini berarti udah nggak sunnah lagi doa iftitah nih. Terusin udah. Ya Ustaz sayang, silahkan mau balik. Yang dengan perkataan ulama yang bilang boleh balik, tapi gak dapat pahala. Kayak kita nih misal, habis sujud kedua di rakaat pertama, ke rakaat kedua Allahu Akbar, boleh. Islam niatnya bukan bercanda boleh, karena sebagian ulama mengatakan ada sahabat yang setiap gerakan angkat tangan, tapi dapat pahala enggak. Karena memang Nabi ngangkatnya cuma di empat tempat tadi. Kaifiyatuha, gimana caranya? Caranya itu adalah ayyarfa'a kafaihi mustaqbilan bihimal qiblah. Angkat tangan ketika sholat jangan begini, jangan. Ada sebagian orang ketika begini kan ya, Allah, bukan. Nih ke arah kiblat telapaknya. Nih ke arah telapaknya ke arah kiblat, mansyuratil asabi, dan jangan dilipat tangannya jadinya, jangan. Allahu Akbar, enggak, tapi dibentangkan, dilurusin. Ya wa muhadiyan ibhamaihi li syahmatil udhunain. Wa ala an takuna kafahu makshufatain. Ini buat laki gimana yang ngangkatnya sampai samping muhadiyan syahmatil udhun, sampai sini nih. Nih jempolnya nih sejajar dengan bawah telinga nih, daun telinga yang paling bawah nih. Nah, ini nanti ulama beda nih. Kalimat sejajar itu kan bisa ke samping ya. Bisa ke samping, bisa di depan. Makanya kalau itu jangan kaget, ada yang makna sejajarnya di depan, ada yang di samping. Karena kata-katanya cuma jempolnya sejajar sama daun telinga. Gitu. Kalau perempuan enggak, perempuan cukup sampai dadanya, tapi tetap ini yang ngadap kiblat dan jarinya dibentangkan. Gitu. Tapi kalau kita nggak mau angkat tangan boleh aja. Tapi tadi kita bilang jangan ngeremehin sunnah gitu. Wa wad'u yadihi al-yumna 'ala dhahri yadihi al-yusra wa dzalika fil wudu. Dan apa sunnah yang lain? Sunnah yang lain adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Wa kaifiyatu dzalik, caranya gimana? Ayyadu ayyadahu al-yumna 'ala dhahri kaffi wa rusughil yusra. Taruh tangan kanan di atas telapak tangan kanan kirinya, taruh telapak tangan kanan di atas telapak tangan kirinya. Dan jarinya digunain buat megang pergelangan tangannya. Jadi megang dibejek, bukan dilempengin, bukan. Ya, yang paling afdalnya begini, dipegang. Ada yang bilang diangkat 2 jari. Ya, ada yang bilang diangkat 1 jari, itu perkataan ulama lah. Tapi yang paling afdalnya memang yang paling kuatnya memang ketika ininya di atas nih, bukan di sini, bukan. Lagi begini, bukan kedinginan lo namanya. Ayo begini udah di sini, ini pegang, yang ini di sini di atas, ini jarinya pegang di pergelangan tangan. Itu sunnahnya. Ya kalau mau begini doang Ustaz, biasa boleh kita bilang. Ini sekarang kita bahas ini masalah sunnah ya. Setiap kita ngejelasin sunnah, satu poin yang pertama, kalau nggak mirip-mirip banget sholatnya itu nggak batal. Itu satu. Yang kedua adalah jangan ditinggalin tapinya. Ya makin banyak sunnah yang ingetin pakai kaidah ini. Makin banyak sunnah yang kita jalanin, berarti kita selangkah semakin dekat buat ketemu Sayyidatina Fatimah, ketemu Nabi Muhammad. Itu yang dipikirin. Jangan begitu biasa aja lah sunnah doang, jangan. Itu orang-orang yang paling gak kenal agama. Kalau kata Imam Suyuti orang-orang yang paling gak kenal agama, gak kenal Nabi. Setiap dibilangin sunnah selalu ngakunya cuma sunnah doang, jangan. Ente kalau nggak mau ngelakuin sunnah bilang ini anda belum bisa ngelakuinnya, mudah-mudahan ntar bisa. Jangan meledek, jangan. Di sunnah doang mengapa sih? Jangan bilang sunnah doang. Orang yang nggak kenal indahnya Nabi kayaknya. Ya ketika sunnah Nabi gampang banget diremehin gitu. Sunnah doang, apa sih? Yang penting kan nggak wajib. Jangan. Dan kalau kita dibilang itu udah nggak duha,
Iya nih belum bisa nih, gue nggak tahu, masih malas banget, doain dah biar bisa. Oh jangan bilang ngomong apa sih, yang penting gue zuhur, ini kan gue asar, jangan. Orang-orang yang nggak pernah tahu keindahan Nabi itu begitu, yang nggak pernah punya kerinduan sama Nabi. Orang kalau rindu seseorang, pasti setiap kesempatan yang dia punya pasti digunakan buat bertemu. Anak kita di luar negeri, bisa nggak nyusulin ke sono? Nggak bisa Ustaz, satu biayanya mahal, kita ke sono juga pelongo-pelongo, entar nggak bisa bahasa Arab gitu. Ya udah, terus gimana? Tapi saya banget pengen ketemu. Dulu nggak ada video call, akhirnya minta kirimin surat kan. Sering-sering kabarin. Yang tulisannya itu seakan-akan anaknya lagi ngobrol sama dia. Sekarang ada handphone, ya ada video call namanya. Nggak boleh anaknya belajar, nggak boleh libur dikit minta video call maknya. Libur kuliah kapan? Hari Kamis telepon mama ya. Ya setiap libur telepon mama ya. Anaknya baru mau jalan, yang dibilang itu bukan belajar yang rajin, sholat jangan lupa, enggak. Kalau ada waktu telepon mama ya. Kenapa memang? Kangen Ustaz, namanya juga anak jauh, biasa lebaran bareng, biasa puasa bareng. Setiap kesempatan yang bisa kita gunain buat ngeliat mukanya pasti kita gunain. Nah sekarang ada nih kesempatan buat ngeliat Nabi. Dari mana? Itu dari sunnah-sunnahnya. Siwaknya, takbirnya, pegang tangannya, ini bisa bikin kita ngeliat Nabi nantinya. Tapi ada orang-orang yang begitu bilang Masya Allah, suka ngenes aja gitu ketika dia bilang habis sih sunnah doang juga, jangan. Kata Nabi, man ahya sunnani faqad ahabbani. Yang suka sama sunnah saya itu yang cinta sama saya tuh. Tapi yang ngeremehin sunnah saya, jangan aku cinta saya dah. Itu bahasa Nabinya begitu. Wa yakunu dzalika tahta sadrihi wa fawqa surratihi. Ya, dan diletakkan di bawah dadanya, di atas pusarnya. Ya, pas di atas pusar sedikit. Kalau kata ulama dikit aja, di atas pusar sedikit, itu tempat dia meletakkan tangannya. Tsumma wada'ahu wa tsumma wada'a yadahu al-yumna 'ala kaffi al-yusra wa rusik wa sa'id. Ya ada di sebagian Imam Nasa'i meriwayatkan gitu tadi kita bilang. Ya, enggak dipegang enggak, tapi dilempengin doang tangannya. Jadi jarinya itu sampai lengannya. Ada orang yang takbir Ustaz, kita sering lihat tuh, pas lagi mau turun kanannya dulu baru diputar. Itu gimana ya? Nah, bilang sebenarnya nggak batal. Ya nggak batal karena memang nggak 3 kali gerakan. Cuma kalau kita yang nggak paham, Anda tanya tujuan itu apa? Ini terkadang kalau kita ngelihat orang doang tanpa dalil, takutnya jadi bercanda. Saudara-saudara kita di sebagian mazhab ada kan ya yang ketika tasyahud tuh dan jarinya goyang. Nggak tahu kalau perempuan mungkin nggak terlalu kelihatan kayak dalam mukena. Cuma mungkin kalau jarinya jarinya ekstrim juga mungkin gerak juga kali mukenanya gitu. Ini Masya Allah nih jarinya nih hektik banget nih gerakannya gitu. Kalau laki tuh sering kelihatan tuh. Akhirnya karena kita ngeliat dia nya orang apa ya setiap tasyahud jarinya gerak tuh. Jarinya gerak. Ya kita yang nggak berdalil dengan itu kadang-kadang coba iseng. Pas di samping dia kita ikutin aja juga begitu gitu. Berakin juga. Dia ke atas bahu kanan kiri gitu. Ntar dulu. Dia begitu ada dalilnya. Apa dalilnya sama sebenarnya? Wa harraka isba'i. Ya Nabi itu ketika tasyahud mengangkat telunjuknya, sababahnya ini mengangkat sababahnya, habis itu digerakkan. Nah, Sayyidina Abdullah bin Abbas maksud dari gerakan Nabi itu dari diam diangkat udah sekali. Mereka enggak, mereka pahami digerak-gerakan. Jadi wajar kalau begitu karena mereka menafsirkannya kayak gitu. Sedangkan kita enggak. Kalau kita gerak-gerakin takutnya jadi batal karena bercanda. Ya, itu udah dalilnya. Ada sebagian orang ditambah-tambahin dalilnya buat kita gitu ya. Tambah-tambahin dalilnya apa? Itu soalnya Ustaz kalau jadi gerak-gerakin jari itu lagi mukulin setan katanya. Makanya enggak beneran. Kalau kita ngelihat orang-orang yang suka ruqyah biasanya cuma pakai jarinya doang tuh. Diketok-ketok bareng itu pakai jarinya doang tuh. Entar dihisteris apa segala macam. Emang Nabi dulu katanya pernah pakai jarinya buat hituin orang dan pakai telunjuk gitu. Cuma lagi ruqyah. Cuma kalau lagi sholat setan mana yang iseng mau diem di bawah tangan ente? Itu setan ngapain lagi bengong gitu, nggak ada kerjaannya, doa depan orang lagi tasyahud biar digebugin, mau ngapain? Nah itu mah di luar aja. Kalau dalam sholat nggak usah pakai begitu. Udah intinya dalilnya emang Nabi bilang menggerakkan telunjuknya. Ada yang bilang menggerakkan, ada yang mengartikan menggerak-gerakan telunjuknya. Makanya nggak apa-apa kalau mereka gitu. Tapi kalau kita ngikutin batal sholatnya nih.
Kenapa memang? Karena pasti niatnya bercanda. Ada pribadi sampai sekarang belum tahu tuh ada orang yang Allahu Akbar. Aneh nggak tahu dalil dari mana. Aneh ya, aneh pribadi gitu belum nemu dalilnya. Ya kenapa bisa tuh Allahu Akbar? Nggak tahu, itu pernah lihat gak? Ada. Dan kalau kan lah, kalau perempuan mungkin jarang, kalau laki sering. Nah kadang-kadang kita jadi ngeledek gitu. Allah putar aja. Mau ngapain aja gitu kayak gue lagi jadinya. Nggak ini jangan. Kalau Allah, kalau mereka aneh nggak pribadi sekali lagi bilang aneh pribadi nggak tahu dalilnya. Tapi kalau mereka ada dalilnya berarti mungkin mereka benar karena ada dalilnya. Tapi kalau kita ngikutin jadi bercanda, ingetin setiap gerakan dalam sholat yang diniati buat bercanda batal sholatnya langsung. Gerakin jari, selain kan pernah kita bilang ya, gerakin jari ini garukan dari rokaat 1 sampai rokaat 4. Itu tangan lepasnya pas sujud doang gitu. Di luar sujud garukan mulu. Boleh nggak? Boleh. Karena jari ini nggak termasuk bagian yang nggak boleh gerak 3 kali lebih. Yang nggak boleh itu pergelangan tangannya. Makanya kalau orang garukan begini, batal nih karena pergelangan yang bergerak. Loh begini, juga nyampuk lu namanya begitu. Ini kita pegang jarinya doang nih begini, dia udah sampai rokaat 1. Dengerin aja imam bacanya Al-Baqarah lagi begini dia ngomong. Boleh yang penting jarinya doang. Oh berarti gerak jari boleh Sat ya? Boleh. Tiba-tiba anaknya lewat. Ya, dilihat emaknya lagi sholat ngambil duit 20. Emaknya ngelirik, anaknya ngelirik ke emaknya udah begini aja. Mata lo, mau ngapain lo begitu? Masa buat bilangan anak, nggak boleh. Tapi kata Ustaz kalau gerakin jari doang nggak batal. Gerakin jari emang nggak batal selama niatnya nggak bercanda. Makanya tadi kita bilang kalau dia begini tasyahud emang ada dalilnya dia nggak batal. Dia batal. Karena dia nggak pernah diajarin begitu. Tuh gerakin mata ya kedip-kedip dalam sholat berapa kali kayak nggak bakal batal. Tapi kalau ngedipin orang sebatal nih, temennya lagi lewat segala macam main kedipin aja lagi. Gak batal nih itu ngapain ngedipin orang? Bisa tegur aja gitu, nggak batal itu. Islam itu ya tuh setiap sesuatu yang dilakukan dalam sholat niat yang bercanda batal sholat. Batu, orang kan kadang masjid kita begitu ya. Orang-orang Indonesia emang lenje kalau itu bilangnya nular apa nular. Ambil batuk lagi terawih satu batuk semasjid batuk. Bagus imamnya nggak lenje juga. Imamnya lenje juga batuk juga repot nggak ada kelar sholat itu batuk aja semasjid udah. Batuk nih, dia benar batuk. Kita ikutan. Maksain buat batuk, bisa batal gitu. Memang itu bercanda. Udah kalau bercanda batal lah. Jadi ingatin ya, meskipun sekali gerakan, lagi sholat, dempet kakinya ame temannya, main tendangannya gitu. Sekali doang, gerakannya nggak 3 kali, batal nggak? Batal. Kan nggak 3 kali, nggak bercanda batal. Makanya tadi kita bilang itu udah mereka yang punya dalil itu mungkin gitu. Allahu Akbar, silakan. Tapi kalau kita nggak udah Allahu Akbar, Ustaz ada yang naruh bawah dikit boleh. Dari bilang masalah sunnah silahkan. Ada yang naruhnya agak sebelah kiri, ya boleh nggak? Boleh. Tadi kita bilang baliknya ke sunnah lagi. Yang punya sebelah kiri ini yang setauan ya dalilnya itu kan tempatnya hati kan ya. Ya mereka ngerasa tuh dijagain hati biar gak kemasukan setan. Yang kedua katanya dulu gerakan sahabat ketika sholat ingat perang di situ tuh. Karena memang siap-siap megang pedang. Kapan lagi sholat atau ada musuh nyerang biar mereka siap. Tapi enggak, lebih seringnya tengah-tengah tadi, di bawah dada, di atas pusar. An-nadhru ila mawdi'i sujud. Dan yang setelahnya apaan? Ngelihat ke tempat sujud. Fayaqrahu ay yatawazza' nadhrahu fi mahaulah. Makruh hukumnya kalau ngelirik-lirik. Kalau perempuan mungkin nggak tahu nih. Perempuan nggak tahu kayak laki apa enggak. Kalau laki itu banyak yang dilihatin soalnya. Kalau perempuan nggak ada yang sholat pakai kaos kan ya? Ada yang sholat pakai kaos perempuan. Kalau laki kan banyak yang sholat pakai kaos. Dan kadang-kadang bacaannya banyak yang jadi ini. Bacaannya banyak. Yang paling udah tulis alumni SMP, ditulis semua namanya aneh-aneh ya gitu. Dan di atas ke bawah di absenin nama dia. Malaikat yang nggak bacain, lo bacain ngapain? Dan belum sarungnya lagi. Wah sarung nih, PHS nih, mahal nih. Ya gajah duduk. Wah ini gajah diri. Wah ini lagi gajahnya satu nih. Lelaki itu makanya emang lihat tempat sujud biar nggak gampang pecah perhatiannya. Nggak tahu kalau perempuan tuh bisa ngebedain mukena apa kagak nih nggak tahu. Wah mukenanya ini nih, mukenanya ini nih, mukenanya ini. Wah itu makanya bahaya.
makin di luar merek sesuatu makin bahaya tuh. Bahaya dari orang yang sholat di samping dia, dan bahaya dari kita buat riaknya. Beli mau kena artis apa segala macam. Banyak nggak pernah perniknya. Ya habis itu ada mereknya di belakang ditulis pakai jamaah umroh. Mau ngapain? Masa biar orang tahu harganya mahal. Intinya riak. Yang kedua ganggu orang sholat entar. Dan biasanya juga makanya kalau sholat, kalau orang-orang dulu apik dan bener, orang-orang dulu ya mungkin mereka punya rezeki lebih dari kita ya, karena rumahnya lebih luas gitu. Tapi selalu pasti punya tempat sholat. OHT kecil buat seorang dua orang, dan dalamnya nggak ada apa-apaan, nggak ada gambar, nggak ada tulisan apa segala macem gitu. Dan bagi mereka nggak perlu buat tulis-tulisan pakai kaligrafi, nggak, udah biar aja begitu, kalau tembok doang lempok. Nah biar sholat nggak ngelihat apa-apa, biar sholat nggak keganggu. Kalau kita kan apa aja di kamar ada ya, foto ada, buku ada, bon Indomaret, Alfamaret taruh di situ, semuanya masih nempel. Ya kenang-kenangan, piagam, piala semua ditaruh di kamar sama gudang sama. Pokoknya apa yang masih bisa taruh kamar udah. Jadi pas sholat semuanya dilihatin. Gimana ngindarnya? Nah lihat tempat sujud dah. Ya bahkan sebagian ulama bilang meskipun kita sholat depan Ka'bah, kalau di luar sholat ngelihat Ka'bah itu berpahala. Tapi kalau lagi sholat kata ulama enggak, tetap lihat ke tempat sujud. Jangan bayangin yang lain, jangan. Takutnya kita terpesona dengan keindahan Ka'bah sampai kita lupa lagi sholat. Itu yang ditakutin itu doang. Kata Imam Haddad, kita noleh pakai kepala aja, itu Allah udah benci banget tuh. Apalagi kita noleh pakai hati. Paham noleh pakai hati ya? Hatinya mikirin yang lain. Tuh kalau orang lagi sholat hatinya mikirin yang lain, Allah nanya, ente nyari siapa sih? Ente mikirin apa? Emang ada yang lebih penting dari saya? Begitu kata ulama. Kalau orang lagi sholat mikirin sesuatu, Allah nanya ke dia, ente lagi mikirin apa? Ada yang lebih penting gak dari saya? Ada yang lebih baik dari saya buat kamu? Ya, ada yang lebih bisa menyelesaikan masalah kamu daripada saya? Bagaimana? Sampai lagi sholat pun kamu masih nyari orang lain. Kan biasanya kalau kita ada orang yang kita anggap penting, kita lagi sesibuk apa juga pasti kita cari-cariin tuh. Ya lagi maulid, ya lagi vokal, lagi main hadroh, lagi main bass, lagi main segi lapan. Nyari orang tuanya deh, padahal kan main hadrohnya penting. Cuma kalau dianggap orang tuanya penting, dia pengen lihat orang tuanya hadir, lagi main hadroh di seling-seling tuh. Nyari orang tuanya mana gitu. Karena memang ada yang lebih penting berarti daripada hadrohnya. Tapi ketika kita sholat masih mikirin yang lain, ya nggak tahu berarti ada yang lebih penting daripada hadrohnya. Ya daripada pujian yang buat Nabi, ada orang yang lebih penting yang dipengen dilihat lagi main. Itu. Allahu a'lam. Insyaallah nanti kita sebutkan kita lanjutkan lagi masih dengan hadis-hadis poin-poin sunnah yang lain dalam sholat. Ustaz, adik ipar masuk hitungan boleh nggak soal aurat kita perempuan nggak? Mahram kita 7. Kalau dalam bahasa Arab 7, kalau bahasa Indonesia 5. Kalau perempuan ya berarti bapaknya, anaknya, saudara kandungnya, pamannya, sama ponakannya. Selalu kita poinin, kita tekanin masalah paman nih. Apaan? Paman itu yang benar-benar adik kandung, kakak kandung atau abang kandung dari emak kita, bapak kita. Itu paman. Kalau kita punya kalau orang tua kita punya saudara perempuan terus nikah sama laki-laki kan ya, itu bukan, itu panggilannya doang, encing kok panggilan doang, tapi nggak mahram itu. Nggak mahram, nggak boleh ngelihat berarti aurat-aurat kita. Apalagi ada ipar. Udah tahu filmnya kan? Iya kan ya? Semua sekarang film Indonesia begitu semua. Gara-gara lu doyan banget perselingkuhan. Ada sekarang semua film temanya perselingkuhan. Nah, dari itu dia tahu tuh dari mana? Itu dia karena dari aurat dan batasan yang nggak dijaga. Jadi begitu. Itu. Makanya ada ipar, abang ipar nggak masuk. Ya, kali-kali kita bilang kita terjebak dengan keadaan orang-orang Betawi khususnya yang anggap semua yang udah nikah keluarga. Tapi tetap jaga sebisa mungkin. Ya jaga sebisa mungkin khususnya masalah aurat kita. Kalau darah haid nembus ya ke spray atau kasur, cara bersihnya gimana ya? Kalau disiram pakai air tapi nggak hilang kan darah nggak bakal bisa darahnya sulit sebenarnya. Kalau udah nempel di kasur sulit karena sekarang ambil contoh darah itu nempel di baju. Karena udah dicuci nggak hilang juga. Itu bisa tuh cuci 3 kali pakai sabun dan tanya orang yang pernah ngalamin ada nggak sesuatu yang bisa ngilangin. Ketika udah diamalin, udah dipraktekin apa yang dibilang 3 kali cuci nggak hilang, itu darahnya tetap najis bekasnya, tapi boleh dipakai sholat
Karena apa? Karena dimaafkan. Tapi kalau kasur berarti harus kayak gitu juga. Cuci dulu 3 kali. Cuci 3 kali kasurnya hilang, bukan bahannya hilang, kasurnya hilang. Beli kasur lagi, itu nyiram kasur mulu jadinya. Terus gimana? Udah biarin dah kalau kasur. Kalau spray tadi yang kita bilang tuh, kalau kasur udah biarin. Ya coba aja, coba pakai apa-apaan bahan yang mungkin agak gampang ngilanginnya. Kalau nggak hilang juga udah, yang penting jangan disentuh ketika badan kita basah. Udah biarin dah itu. Soalnya di atas itu kita tidur segala macam nggak pengaruh. Karena susah ngilanginnya kalau buat di kasur. Kalau kunutnya baca Rabbana atina fid dunya hasanah boleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu baru doa, tapi harus ada pujiannya. Ya Rahman ya Rahim sallallahu alaihi. Kalau mau ngelakuin sunnah harus diniatin. Itu ada lafaz niatnya enggak? Ya enggak. Niat itu enggak dilafazin. Niat gini siwak nih, udah ingat Rasul aja. Karena kita siwakan karena Nabi. Udah sebatas itu niat, terus sebatas ingat dalam hati bahwasanya yang kita lakuin itu karena Nabi. Apa semua orang yang makan pakai tangan karena Nabi? Enggak. Ada orang makan nasi padang pakai sendok. Yang hobi pakai tangan bilang, ngapain makan nasi padang tuh seninya pakai tangan. Makan nasi padang seninya pakai tangan. Berarti ente makan nasi padang pakai tangan karena seni yang ente anggap itu pengen ikutin Nabi. Enggak, gimana? Ane gak kebayang kalau makan nasi padang pakai sendok. Ane gak kebayang makan nasi padang yang diributin. Ayo pakai sendok, ini pakai tangan, apa yang diributin? Telan, yang penting telan. Makan nasi padang itu yang penting telan. Kalau pakai tangan, pakai sendok, kalau jatuh mah gak telan. Udah itu pakai tangan gara-gara apa emang? Gara-gara seninya begitu kan. Orang rame makan nasi padang pakai tangan. Oh berarti bukan karena Nabi nih, gak ingat Nabi enggak? Nah ini berarti sebenarnya gak dapat. Berarti harus niatin gitu. Saya niat makan nasi padang pakai tangan sunnah karena Nabi. Enggak, itu pakai Omar Hana namanya. Jadi mau makan saya niat karena Nabi, saya niat karena Nabi. Enggak, udah gak usah disebutin. Udah niat aja di hati. Ya bahwasanya begini gitu itu gara-gara Nabi, udah selesai. Jadi gak usah apa namanya sunatan lillahi ta'ala, gak perlu mau diucapin. Yang penting ketika kita mau ngelakuin, ingat kita yang lakuin ini sebabnya karena Nabi. Curhat aja nih. Kalau di rumah tuh bini kok makanya repot banget gitu. Bebenah, nyapu, ngepel, tapi suami rumahnya enak banget, tiduran main HP mulu. Ente nyapu aja, habis itu taruh sampahnya di batas perutnya dia. Maafin bang, saya kira abang sampah kali gitu deh. Gimana cara ngilanginnya saat takut jadi berantem? Apa suami tugasnya cuma cari duit aja saat? Enggak. Kita perempuan kan ya, perempuan kan sering bilang ya berdandalah buat suaminya kan. Ya tapi kadang-kadang suaminya enggak saat, habis main futsal, habis olahraga begitu aja keringetan di rumah. Enggak, ini bukan masalah di Islam ya, suami lu nggak ngaji, benar nah? Karena dalam Al-Quran juga disuruhkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah istri kalian dengan baik. Apa kata Syekh Abdul bin Abbas? Kalau ente pengen istri ente rapi, ente rapi. Kalau ente pengen istri ente baik, ente juga baik. Bukan kalau pengen ya, bukan timbal balik, bukan. Maksudnya kalau ente minta begitu, ente juga punya kewajiban. Bukan perempuan yang dituntut, lakinya juga. Cuma tadi kita bilang, tapi kenapa sekalinya laki itu bilang cuma tugasnya nyari duit doang? Itu lakinya yang salah. Ngajarin agama, tugasnya memang. Tugasnya emang bukan. Lu siapa emang? Keluarga gue bukan, anak gue bukan, bini gue bukan. Enggak ada kewajiban namanya yang aslinya wajib siapa? Suaminya. Cuma kalau suaminya nggak mampu, paling nggak nganterin, ngingetin, ongkosin. Itu kewajiban suami semua. Dia yang tinggal ongkosin itu lagi ntar deh. Tapi minggu depan mau ngaji bang, kami memang ongkosin kata Ustaz. Enggak, maksudnya semua tuh kewajiban dia tuh. Itu masalah kewajiban agamanya, kewajiban nafkah batinnya, nafkah zahirnya, semua ada. Tadi masalah di mana? Masalah di ngaji. Makanya berkali-kali dibilang, ketika dibilang carilah yang beragama, pasangannya niscaya hidup kamu bakal bahagia. Emang tuh buat perempuan doang? Maksudnya buat laki nyari perempuan doang? Bukan, perempuan juga. Ketika laki-laki dibilang perempuan dinikahi karena 4 hal, sama. Perempuan pun menikahi laki-laki karena 4 hal. Ini kata Sayyid Muhammad Maliki, ente bisa nawar masalah paras, ente bisa nawar masalah ekonomi, ente bisa pikirin masalah keluarga, tapi masalah akhlak sama agama jangan pernah ditawar.
Dan nggak usah ada mitos-mitos lagi kalau seandainya kita nolak laki-laki, ntar jodohnya jadi jauh. Jauh semana sih? Jauhnya semana Cirebon? Bisa naik kereta. Bisa naik kereta, sampai ke Lumajang bisa naik kereta. Mau jodohnya mau jauh semana, jadi mundur semana emang. Kalau ada orang bilang kalau orang nikah, dia yang banyakkan milih, ya suaminya ini agamanya nggak bagus, akhlaknya kurang bagus ditolak, ntar nikah lu jadi lama. Gue mendingan nikah agak entar-entaran daripada nikah gue sebentar. Barang sebentar, pas udah nikah baru begini, oh lakinya ternyata nggak sholat, laki saya main judi, laki saya main, gimana dong? Udah dibilang laki lu sekarang, mau gimana jadinya? Ya pilihan satu-satunya kan cerai jadinya kalau kita nggak mampu. Gara-gara apa? Gara-gara tadi cuma pikiran asal ada yang mau udah. Ya makanya kita pernah nanya pada guru kita kan, apakah cuma suami yang berhak memilih? Iya, bukan berhak memilih. Kalau kata-kata yang memilih ya benar. Laki-laki itu berhak memilih, tapi perempuan berhak mau terima apa enggak? Laki-laki kan berhak milih, ya perempuan berhak terima apa enggak? Maju nih dia, aneh mau amente, aneh nggak mau amente, yaudah, simpel gitu. Aneh mau mente, aneh nggak mau mente, udah selesai. Kadang-kadang kita yang bikin ribet, aneh mau mente, aneh pikir-pikir dulu ya, lu mau apa kagak? Kagak sisa tolaknya nggak enak, bilang udah, gua ogah, udah selesai. Mau lebih singkat lagi, pakai di, udah selesai. Lagi yang lama banget, banyak yang mikir-mikir nih, enggak. Ini mungkin yang kayak kita bilang banyak kan orang jodoh yang akhirnya jodoh jadi jauh begini nih. Banyak akhirnya laki-laki ngerasa kecewa ya dengan jawabannya yang nggak jelas, ya apa segala macam, bilang belum mau nikah atau mau nikah sama orang lain. Jangan, bilang aja enggak. Ente mau nggak? Aneh mau ngelamar ente, mau nikah ente mau nggak? Enggak. Apa alasannya? Enggak mau aja udah. Dia bilang sebenarnya laki juga nggak berhak nanya, mau ngapain nolak gue? Dia mau ngapain bang? Lu kenapa nolak gue? Ya karena gue pengen tolak, udah. Selesai, gak perlu ada alasan, gak perlu pakai gak enak gitu. Itu yang mungkin nanti akhirnya bikin sebab kita jodoh jadi jauh gara-gara kita sering ngerjain orang begitu. Dan orang tua juga sama. Kalau anaknya udah ada yang mau lamar bilang enggak, makanya belum cocok nih, udah bilang enggak. Jangan pakai entar ya kita lihat-lihat dulu gitu aja. Ya udah enggak, bilang enggak. Kalau udah selesai haid, belum mandi, suaminya main ngajak hubungan badan, boleh nggak? Haram. Di mazhab Syafi'i itu ada pernikahan kan ya, laki-laki muslim dengan perempuan ahlul kitab. Itu perempuan ahlul kitab Islam bukan, tapi seenggak Islamnya dia tetap kalau dia habis haid, lakinya minta hubungan badan suruh mandi dulu. Apalagi yang muslim itu udah tanggung sekalian mandinya, sekalian dosanya, bukan sekalian mandinya. Salah bukan sekalian mandinya, sekalian dosanya ntar jadinya. Mazhab Syafi'i nggak boleh. Kalau buang air di toiletnya nggak ada semprotannya kayak di toilet kantor. Tisu basah nggak boleh. Tapi pakai tisu kering lebih meyakinkan dan diperbolehkan daripada tisu basah. Yang penting bener nggak ada air ya. Dan kalau seandainya kita orang Islam gitu, kalau ke toilet nggak ada airnya, cuma tisu doang, bawa aja dari wastafelnya. Ya bener ya, nanti siapin botol, nggak apa-apa orang bilang lelah katro banget buang airnya pakai siapin botol, udah tuh di tisu. Nggak, kita nggak biasa. Karena emang pakai tisu kering itu syaratnya banyak. Bener-bener mohon maaf ya, nungguin kotorannya bener-bener habis baru boleh dilap. Kalau masih ada gitu segala macam, ntar justru malah yang ditarik itu malah melebar, hukumnya malah najis. Dan tisu basah kayak gitu, tisu basah itu nggak bisa membersihkan najis. Kalau bikin bersih secara pandangan kita dan wangi mungkin oke. Tapi kalau dari segi agama dia malah justru melebarkan. Nah kalau ada anak atau siapa itu cebok pakai tisu basah gitu, ini nggak ngebersihin nggak, malah justru yang ketarik sama tisu basah itu najisnya melebar sampai situ. Karena sama aja kita basahin itu najis, habis itu kita lebarin ke badan-badannya itu. Kalau habis kunut ngusap muka enggak. Di dalam sholat nggak ada disunahkan ngusap muka. Ngusap muka itu habis sholat. Di luar sholat silakan. Dalam sholat tuh enggak. Sallallahu alaihi Muhammadin Nabi wa alihi wasallam enggak ada. Yang sahbihi mawajah itu setelah di luar sholat. Kalau habis doa, Nabi dibilang tuh, Nabi ketika doa angkat tangan dan selesai doa diusapkan ke wajahnya. Kalau sujud telapak tangan kan nggak boleh ketutupan mukena. Kalau jari kaki ketutup mukena. Oh enggak, yang nggak boleh ketutup mukena itu cuma jidat. Jadi kalau kita sujud nih, tangan kita kan di dalam, posisinya di atas mukena tuh gitu, boleh nggak?
Boleh. Kalau seandainya ini dianggap nggak boleh, berarti orang-orang yang kedinginan nggak boleh sholat pakai sarung tangan, nggak boleh pakai kaos kaki. Yang harus nyentuh kulit ke tempat sejadahnya ini itu cuma jidatnya doang. Kalau pas dia sujud, sejadahnya atau apa namanya mukenanya yang lebar, dia sujud di atas mukena, itu baru nggak sah. Mau kalau di dalam nggak apa-apa. Tuh, yang nggak boleh ketutup itu cuma apa namanya, cuma jidatnya doang yang harus kulit ke sejadah. Tapi kalau yang lain, yang penting nyentuh, mau kata ada penghalangnya, termasuk jari kaki. Kalau sholat subuh kesiangan masih boleh, Ustadz qobliyah dulu nggak? Bukan boleh, qadha namanya. Dan sholat qobliyah itu bisa diqadha. Dan guru-guru kita nganjurin banget kalau sholat. Ente mau istiqomah qobliyah ba'diyah. Kalau ketinggalan qadha, ada istiqomah dah. Karena ketika kita sholat zuhur nih, lupa qobliyah kan ya, akhirnya kan terjadi qobliyah ya. Itu qobliyah yang dikerjakan nggak tepat waktunya, hatinya kesel tuh. Pasti hatinya gondok. Ente ngelewatin duha nih, habis itu sholat dah. Biasanya berapa? 6. Qadha 6-6-nya, jangan 2. Qadha 6-6-nya. Itu pasti qadha habis zuhur, hati kesel tuh. Kayak 6 rakaat lagi nih duha nih, belum dikerjain. Efeknya apa? Efeknya kedepannya nggak bakal dibiarin kita buat ninggalin. Karena 6 rakaat yang dikerjakan habis duhur tuh ganggu waktu tidur, ganggu waktunya nonton, ganggu nafsunya nggak mau tuh, antar ganggu nonton lagi punya duha sekarang. Itu. Tapi kalau kita nggak qadha ya nggak bakal kena lempeng istiqomah kita. Kalau sholat sunnah wudhu boleh digabung sholat lain boleh. Sholat sunnah wudhu itu ya kalau bahasa Arabnya ghairul maqsudah. Intinya habis wudhu sholat. Mau langsung zuhur boleh, mau langsung qobliyah boleh. Itu afdolnya diniatin. Sholli qabla dhuhri wa sunnatul wudhu, udah boleh. Kalau belum terbiasa baca semua zikir yang di khulasoh, zikir yang paling nggak boleh tinggal khulasoh. Macam-macam orang punya keyakinan. Ada ini baca khulasoh deh. Yang mana Ustaz kalau langsung sebuku? Gua nggak sanggup ini. Udah mulai dari yang pagi. Kalau ratib hadat dulu boleh nggak? Aneh soalnya kalau ratib hadat udah nggak biasa nih. Udah baca ratib hadat. Ya kalau enggak, udah baca ini. Kalian juga kadang-kadang lihat-lihat gitu. Ada bilang wirdul latif itu yang paling utama, wirdul latif pagi sama sore. Mau nambah terserah. Kalau itu mau nambah penjagaan, baca yang habis zuhur, hizbun nasr. Kalau pengen rezekinya lancar, habis asar baca waqiahnya. Jadi mana dulu nih terserah lah. Ya ntar orang yakin yang mana soalnya. Jadi dikit-dikit nambah yang penting sampai semuanya setiap waktunya dizikir. Kita nggak mau salaman sama suami tante kita karena bukan mahram, terus dibilang sombong, itu dia. Dan kita bilang ke Pak, gimana caranya bikin sesuatu yang nggak kelihatan. Ya misal dia datang nih kabur aja deh. Ya kabur lu ke dapur. Ntar udah lama baru keluar, itu pura-pura. Sama lebaran juga sama itu, pura-pura aja lu gimana kayak pura-pura teleponan, nggak salaman. Ntar udah mau pulang baru udah angkat tangan dari jauh. Duluan ya udah deh jalan. Ya sebenarnya kalau ke orang tua ini lebih masih banyak pendapatnya, apalagi udah sepuh ya, itu masih ada pendapatnya. Yang repot sepupu, lucu gitu. Kadang-kadang sama yang tantenya, misalnya sama omnya gitu, yang tua nggak mau salaman. Ya tapi sama yang muda mah mau. Fotonya barengan, ini yang harus diperhatiin jadinya. Tapi kalau dibilang sombong terus ya biar nggak kelar-kelar kita mau dibilang sombong terus. Ya pakai abaya hitam mulu, sombong banget lu, udah kayak Syarifah aja. Belasan kemana-mana bawa tasbih mulu, sombong banget lu, kayak ahli ibadah aja. Dikit-dikit lagi nongkrong ngingetin sholat, sombong banget lu, udah kayak ahli ibadah aja. Akhirnya kita ikut maksiat sama mereka gara-gara takut dibilang sombong. Kalau ikut sholat jamaah, apa cukup diem dengerin imam atau ikut bacaan imam? Apa boleh juga baca-bacaan sendiri beda sama imam? Yang wajib dibaca Fatihah, selebihnya dengerin imam. Jadi imam baca Fatihah dengerin. Ya selesai imam baca Fatihah, baca kita Fatihah tuh. Habis itu imam baca surat pendek kan nih. Jangan diikutin jangan. Tabat yada abi lahabin wa tab. Nah diikuti imam baca. Enggak disunahin mana. Sunah ini dengerin. Imam itu komando itu nggak pantas ucapannya dibarengin. Cuma didengerin doang. Bagi sholat ada darah dari jerawat. Ya sah nggak selama nggak bukan ente yang mencair, nggak apa-apa sah saja. Tapi kalau itu yang mencair, habis itu malah keusap lagi ya, ini batal nih. Apa orang tua yang udah meninggal masih menanggung dosa anaknya yang belum menikah? Kalau seandainya orang tuanya ngelarang, ya buat dia menikah dulunya. Ataupun nggak ngajarin hukum masalah jaga jarak dan sholat dan lain-lain, semuanya kena.
punya orang tua yang nggak ngajarin anaknya masalah agama, bakal terus dituntut sama Allah ketika anak itu maksiat. Makanya berkali-kali kita bilang, ya ente nih, kita semua nih yang orang tuanya ngerasa lebih atau kurang ngajarin agamanya, itu mau berbakti nggak? Mau ngaji? Karena memang kurangin dosa mereka dan adab mereka di kuburan. Ente ngajinya ente ngurangin adab mereka. Kalau nanti mereka meninggal atau yang udah meninggal, sampai sekarang Ustaz saya punya orang tua nggak peduli banget terhadap agama saya, ente ngaji. Kalau ente nggak main orang tua ente diadab, ngaji. Ya biar jadi pengurang buat mereka dosa-dosanya, karena dosa yang nggak ngajin anak itu dosa tersendiri yang bakal diadab mereka nantinya gitu. Ya, sebab haram berhubungan setelah haid tapi belum mandi, habis saat itu dia wala apa itu wala hatta yathur fa idza tatahharna yasalunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil maid wala taqrabuhun hatta yathurna fa in tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Ya mereka wahai Muhammad, mereka nanya tentang haid. Katakan haid itu adalah penyakit gitu. Ya maksudnya satu ketentuan yang mungkin agak sulit ditentukan kepada perempuan. Ya wala taqrabuhunna hatta yadhurna, jangan dideketin perempuan itu sebelum mereka berhenti darahnya kan. Fa idza tatahharna, kalau mereka udah mensucikan diri mereka berarti mati. Fa'tuhunna min haitsu amarkum, datang dia sekarang terserah mau gimana. Ya cara bilangin teman kita yang ngelakuin maksiat, pacaran apa segala macam, ya pada dia ikut pengajian Ustaz, bilangin nggak dengar juga, ya urusan dia. Dan sekali-kali ingetin ya, baru kemarin kita baca di kitab Jamdul Ghafilin, salah satu tanda celaka paling dasar dan buat manusia apa? Ayyaftahalahu babal ilm, dikasih tahu ilmunya sama Allah tapi nggak mau ngamalin. Ente datang ke sini, sebagian dari kita mohon maaf, sebagian dari kita ngerasa puas, alhamdulillah masih ngaji, alhamdulillah benar. Tapi ente ngaji itu Allah pengen nyelamatin ente, tapi justru nggak selamat, Allah lebih murka nih. Ya aneh lapar, iya, aneh kasih duit nih. Ada ngasih duit itu pengen ente kenyang. Tapi kalau ente nggak makan, kira-kira gimana? Datang orang ke kita nih bilang lapar, kita kasih duit kan nih? Nih kita kasih duit. Habis itu mohon maaf, bisa kalau kaki nih contoh paling gampangnya malam beli rokok. Habis itu ngeluh lagi, gua lapar dah, nggak ada. Terserah lu sekarang dah. Sama kita ada banyak maksiat yang kita lakuin. Allah pengen nyelamatin, gimana caranya? Dibawa kita ke pengajian. Habis itu cuma bilang alhamdulillah masih ngaji tanpa benerin amal ibadahnya. Ini mah parah ini, dosanya bakal lebih parah nanti. Kondisi istihadah, apakah berhubungan suami istri boleh? Ya kalau istihadah boleh, karena istihadah itu hukumnya perempuan lagi suci. Ya kalau seandainya mohon maaf Ustaz belum mandi tapi ngelakuin hal-hal yang lain tanpa sampai mohon maaf jima, boleh nggak? Boleh. Dan dilarang jimanya. Kalau selain itu masih haid nggak masalah. Yang penting jangan sampai nyentuh antara antara pusar dan lutut. Kalau masih haid, kalau udah nggak haid mah nggak masalah. Yang penting jangan jima. Ya selalu kata-katakan ya, kata-kata jima itu mohon maaf banget. Itu masuknya kemaluan laki-laki ke perempuan. Itu yang jima yang dilarang. Selebihnya berarti enggak. Allahu a'lam. Sedikit pengumuman buat hari Sabtu depan. Ya hari Sabtu depan pengajiannya kita majuin jam 9. Jam 9 dibaca Yasin, tahlil, khatam Quran. Ya buat 40 hari yang umi. Anda nggak undang orang, bikin pengajian aja. Ya jadi maksudnya nggak usah digembar-gembarin ke orang. Nggak, udah yang biasa ngaji silakan. Yang biasa ngaji silakan. Karena kita ngaji nggak tempatnya nggak berani gitu. Ya tempatnya nggak berani. Kemarin pas 7 hari laki-laki itu sampai nyebrang, sampai yang di depan konter, sampai depan di aksesoris motor, sampai ke masjid. Wah kita nggak sanggup deh. Gak sanggup tempatnya, kita nggak berani. Ntar akhirnya acara yang pengen kita bikin doain umi justru malah jadi cacian orang nantinya. Soalnya pagi acaranya gitu, perempuan. Ya makanya kita majuin jam 9. Ya nanti baca tahlil, baca Yasin, tahlil, khatam Quran. Ya mungkin baca maulid juga buat perempuan nih. Tak tolong baca maulid lagi besok, tapi maulid pendek aja. Gak usah 4 pasal kan. Ya salah dia aja semua kita niatin buat umi-nya. Kita yang umi girang, kita main lakuin semuanya. Mudah-mudahan kegirangan yang dulu di dunia ada sama girangnya di kubur. Ya jadi kita majuin jam 9. Ya jam 9 buat baca tahlil, ya Yasin, khatam Quran sama maulid sedikit. Ya nanti ada ceramah dari ustazahnya, guru-guru umi mungkin siapa nanti yang dipilih. Ya habis itu udah selesai. Berarti kan ngaji enggak?
Dia nggak ada pengajian baca kitabnya, enggak, cuma ganti 40 hari rukun. Tapi tetap ya kita minta kehadirannya. Ya, minta kehadirannya, mudah-mudahan kehadiran antum sekalian ya jadi keberkahan, tambahan doa buat Umi, ya jadi kebahagiaan buat beliau di kuburnya, ya diberikan, ya diangkat derajatnya oleh Allah, diampuni dosa-dosanya. Ya mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan untuk senantiasa hadir di majelis ilmu, kabulkan segala macam doa dan hajat kita, mudahkan urusan kita dunia dan akhirat. Dan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jaga para guru kita, jaga keluarga kita, jaga orang tua kita, jaga kita semua, jaga kaum muslimin dan muslimat dari berbagai macam bala wabah serta musibah fitnah dunia dan akhirat. Allah menjaga umur kita dan mereka dalam keafiah, dalam istiqomah ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang sedang tertimpa musibah dari saudara-saudara kita diangkat musibahnya oleh Allah, ya kehilangan diberikan kesabaran, yang meninggal ditulis sebagai syahid, dan mudah-mudahan apa yang hilang dari mereka diganti dengan melipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan husnul khatimah. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa, jammilna bil afiyah wa haqiqna bil istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama fil hal wal ma'al. Innaka sami'ud du'a. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi bijahil anbiya wal malaikah bil Terima
buat kita tadi yang apa namanya berurusan sama suaminya, belajar buat muamalah sama Allah, belajar dari setiap gerakan kita, khidmat kita, dan apa yang kita lakuin, kita nggak pernah melakukan itu buat manusia ya. Karena kalau kita niatin ngelakuin apa-apa buat manusia jadi capek, enggak, niatin semuanya buat Allah. Nabi antar nggak apa-apa di akhirat kalau emang suaminya pengen derajatnya bareng, dia harus sekali berubah. Kalau nggak bareng ya nanti biar lihat gantian, kita yang lebih tinggi, dia yang lebih rendah. Alhamdulillah la ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah amdan wa bi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.